Halo kaum rebahan, apa kabar nih kalian semua? Kegiatan masih lanjut yang itu-itu aja. Rebahan, makan, tidur, nonton YouTube, main ML, main PUBG, main sama dia. Tapi dia nganggap kita cuma sebagai teman, gak lebih. Pelampiasan lah. Gila sedih banget dah. Tapi tenang, setelah kalian nonton video ini, kalian akan lebih bersemangat. Kalau kalian itu seorang pengangguran seperti saya, tapi ingin kaya. Oke, sebelum teman kalian mematikan hotspotnya, saya mau merangkum alur cerita film Cabin in the Woods 2012. Oke, langsung saja, kencangkan volume HP kalian, nyalakan rokok sebatang, dan selamat menonton sayang. Film diawali di sebuah tempat laboratorium bawah tanah dengan dua pria bernama Sitterson dan Hadley sedang membahas rencana soal ritual misterius yang dijalankan setiap tahun. Dan beberapa negara sudah banyak yang gagal melakukan ritual tersebut tahun ini. Hanya Amerika lah satu-satunya harapan umat manusia. Scene berganti dengan 5 orang ABG kuliahan bernama Dana, Jules, Carl, Holden, dan Marty. Mereka berencana menghabiskan akhir pekan di rumah sepupu Carl di sebuah kabin tua di tengah hutan. Ketika mereka berangkat, ternyata ada seseorang yang memata-matai mereka dari atap rumah. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah pom bensin pinggir jalan. Tiba-tiba pria tua membantu mereka mengisi bensin. Carl menanyakan jalan ke arah kabin di hutan. Pria tua itu memberitahu tentang kabin tersebut. Kalau dulunya kabin atau pondok itu dulu milik keluarga Buckner dan sepupu Carl membelinya. Lalu pria tua tersebut menghina Jules dengan sebutan cabe-cabean. Carl ingin menghajarnya, namun ditahan oleh Holden. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka melalui terowongan untuk menuju kabin itu, kita diperlihatkan seekor burung elang yang sedang terbang, namun menabrak tembok yang tidak terlihat. Burung itu pun mati dan terjatuh. Akhirnya mereka tiba di lokasi dan membereskan barang-barangnya. Saat Holden memasuki kamar, ia melihat lukisan yang mengerikan. Ia menaruh lukisan itu dari tembok. Ternyata di balik itu ada cermin 2 arah yang menembus kamar Dana. Ia melihat Dana membuka baju. Karena Holden tidak otak mesum seperti teman kalian, ia langsung memberitahu semua orang. Dan Holden bertukar kamar dengan Dana agar lebih aman. Disitulah kita bisa lihat bahwa di area kabin sudah diawasi dengan kamera CCTV yang terhubung ke laboratorium bawah tanah. Karena memang Sitterson dan Hadley sudah mengatur kabin dari jarak jauh dan memanipulasi mereka dengan obat asap pengubah pikiran yang membuat mereka tidak berpikir rasional. Lalu para ABG tersebut bersenang-senang dengan berenang di danau. Di sisi lain, orang-orang di laboratorium bertaruh pada monster jenis apa yang akan membunuh para ABG di kabin itu. Saat malam hari, para ABG itu berpesta dan bermain permainan truth order. Kalian pasti tahu kan? Saat giliran Dana melakukan tantangan, tiba-tiba pintu ruang bawah tanah terbuka. Mereka masuk dan menemukan benda-benda aneh, termasuk buku harian Passion Buckner, seorang penghuni kabin yang dilecehkan dan dibunuh dengan sadis. Dana membacakan mantra dari buku harian itu dan secara tidak sengaja memanggil keluarga Buckner yang telah menjadi zombie. Mereka yang di dalam lab bertaruh kepada zombie keluarga Buckner akhirnya memenangkan taruhannya. Bahkan di papan tulis kita bisa melihat ada berbagai jenis monster atau makhluk yang mereka taruhkan. Sementara itu, Jules dan Kurt pergi keluar kabin tengah malam, menyisakan Dana, Holden, dan Marty. Lalu Marty yang lagi mabok alias giting bilang bahwa sikap Jules dan Kurt sangat aneh. Marty bilang ke Dana bahwa mereka seakan sedang diatur layaknya sebuah boneka. Lalu Holly melepaskan sebuah obat untuk membujuk Kurt dan Jules berhubungan seks di luar. Mereka yang sedang asik-asik ternyata diserang oleh zombie Buckner. Jules kepalanya dipenggal, sementara Kurt berhasil kabur. Dan ketika Jules berhasil mati, Holly di dalam lab seakan membuka tuas berisi darah.
Marty yang sedang sendirian di dalam kamar tiba-tiba keluar dari kabin dan bertemu Kurt yang ketakutan diserang zombie. Saat mereka berusaha kabur, ternyata salah satu zombie sudah membawa kepala Jules yang sudah terpenggal. Akhirnya, mereka semua berpencar ke kamar masing-masing dan pintu mereka terkunci. Marty tiba-tiba menemukan peralatan kamera tersembunyi di kamarnya sebelum akhirnya diseret oleh zombie. Di dalam lab, Hadley membuka tuas yang kedua, lalu pekerja lab mengetahui bahwa ritual di Jepang juga telah gagal. Artinya, ritual Amerika adalah harapan terakhir umat manusia, karena ritual di negara lain juga sudah gagal. Sementara itu, Kurt, Holden, dan Dana yang masih diserang oleh zombie menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Akhirnya mereka mencoba kabur menggunakan mobil mereka. Saat mereka ingin pergi, si Tersen memicu ledakan di terowongan untuk memblokir jalan mereka keluar. Akhirnya Kurt mencoba melewati jurang menggunakan sepeda motornya untuk mencari bantuan. Di sisi lain, dirinya malah menabrak sebuah tembok yang tidak terlihat dan akhirnya jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Tuas selanjutnya dibuka lagi. Holden dan Dana menyadari bahwa pengalaman mereka dikendalikan oleh orang lain. Holden tiba-tiba ditusuk oleh zombie dan ia pun mati. Mobil mereka tercebur di sebuah danau di mana Dana juga diserang oleh zombie tersebut. Karena Dana yang satu-satunya yang masih selamat, mereka yang di dalam lab merayakan keberhasilan ritual tersebut. Tetapi tiba-tiba disela oleh panggilan telepon dari sang direktur yang mengungkap bahwa Marty masih hidup. Marty tiba-tiba menyelamatkan Dana dan membawanya ke tempat tersembunyi yang Marty temukan. Kalian lihat zombie ini? Jangan meremehkan aku, paman. Kalian lihat nanti. Ia berdua turun ke dalam lab dengan menggunakan lift yang ditemukannya dan menemukan banyak koleksi monster yang berbeda-beda yang bahkan terkunci di dalam sangkarnya masing-masing. Dana berpikir bahwa mereka hanya dipermainkan dengan benda-benda di gudang bawah tanah kabin. Dia menyadari bahwa benda-benda itu menentukan monster mana yang akan dilepaskan untuk membunuh mereka. Mereka yang di dalam lab mulai panik dan coba menemukan di mana Dana dan juga Marty. Akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari dalam lift, walaupun akhirnya sempat diserang oleh personil keamanan. Lalu tangan zombie itu memegang kakinya. Anggota keamanan tersebut tewas. Sudah kubilang, jangan meremehkan tangan zombie pengocok. Keduanya tidak tinggal diam. Mereka berdua malah memicu sebuah tombol dan melepaskan semua monster yang berada di dalam lift, yang menimbulkan malapetaka. Monster-monster itu membantai seluruh staf yang berada di sana. Kita bisa melihat orang-orang di situ disiksa dengan cara yang berbeda-beda. Semua orang di situ dibunuh, termasuk Hadley yang mati oleh zombie pencipok, dan juga si Tersen yang mati oleh Dana ditusuk. Sementara itu, Dana dan Marty mencoba melarikan diri, lalu menemukan tempat seperti kuil kuno, di mana mereka dihadapkan oleh pemimpin di situ. Sang pemimpin menjelaskan bahwa ritual pengorbanan manusia tahunan di seluruh dunia diadakan untuk menenangkan makhluk kuno yang ada di bumi, sekelompok dewa bawah tanah yang sangat kejam. Lalu wilayah memiliki ritualnya sendiri, dan ritual Amerika melibatkan pengorbanan pola dasar seperti di film-film horor klasik. Ada karakter si pelacur, Jules, ada si atlet Kurt atau si sarjana Holden, ada si bodoh Marty, dan juga yang terakhir si perawan Dana. Urutan mati bisa bebas selama si pelacur mati lebih dulu dan si perawan mati terakhir, atau bisa bertahan hidup. Si pemimpin mendesak
Dana untuk membunuh Marty untuk menyelesaikan ritual dan menyelamatkan umat manusia. Namun Dana malah diserang oleh manusia serigala, sedangkan zombie Buckner membunuh si pemimpin. Akhirnya mereka berdua memutuskan bahwa umat manusia tidak layak diselamatkan. Dana meminta maaf kepada Marty karena hampir membunuhnya, dan keduanya duduk santuy sambil menghisap rokok. Di sanalah lantai kuil mulai runtuh dan tangan raksasa muncul menghancurkan fasilitas lab dan juga pabrik. Film pun selesai. Oke, itulah alur cerita film The Cabin in the Wood, sebuah pengorbanan tumbal manusia untuk sang dewa. Gua nggak tahu pasti di ending itu tangan siapa yang besar, tetapi yang gua tahu tangan zombie pengocok lah penyebabnya dari film ini. Karena dia semua jadi berantakan. Mungkin tangan yang besar itu bapaknya si zombie pengocok. Yang tahu mungkin bisa komen di bawah. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bantu saya untuk memonetisasi channel ini. Bye. Terima kasih. Bye bye Zen. Salam penutup. Swim no more, I'm sinking.